Ya, terkait perpanjangan maupun 3 periode sikap PDI Perjuangan jelas ya. Kita menolak perpanjangan masa jabatan dan kita menolak perubahan konstitusi untuk menjadi 3 periode. Kenapa? Banyak pertimbangan. Pertama, misalnya secara kondisi objektif apa yang kemudian mengharuskan itu dilakukan? Tidak ada. Tidak ada alasan yang cukup masuk akal yang didukung oleh kondisi objektif bangsa ini untuk melakukan perpanjangan. Apalagi untuk membuat 2 periode menjadi 3 periode. Kedua, ini persoalan konstitusi. Kita sudah bersepakat, sama-sama kita bersepakat membuat kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa cukup 2 periode. Kenapa harus kita rubah-rubah? Tanpa kegentingan yang memaksa, kita merubah konstitusi hanya karena keinginan beberapa orang atau keinginan beberapa kepentingan yang lain yang tidak pernah bisa mampu kita terjemahkan maksudnya apa. Nah, hal yang lain adalah kalau kita ketemu dengan teman-teman 98 yang lain, kita ngobrol soal isu ini, kita bercerita dan sebagainya. Mereka selalu bilang bahwa banyak agenda-agenda perubahan kita yang tidak berhasil, gagal. Tapi apa yang berhasil akan kita pertahankan. Termasuk misalnya membatasi masa jabatan presiden. Sudah kita batasi dalam amandemen sebelumnya 2 periode. Artinya bahwa jangan dong kemudian yang tersisa sedikit ini dihilangkan lagi. Kenapa? Ini persoalan hutang sejarah, janji sejarah, persoalan penting dan prinsip buat kawan-kawan kita yang lain. Nah, semua itu menyimpulkan bahwa baik secara partai tidak membuka ruang sedikit pun untuk dua hal tadi. Kalau kemudian sekarang orang katakan sebagai wacana boleh, ya boleh saja. Ini negara demokrasi, kita bisa bicara apapun tentang apapun selama itu dianggap masing-masing pihak baik buat bangsa ini. Tapi kalau kemudian sudah ada penggalangan-penggalangan massa, kumpul-kumpul rame-rame pengorganisasian massa dan sebagainya, saya pikir sudah jauh dari wacana. Ini sudah bukan lagi wacana saja, ini sudah ada tindakannya. Nah, kalau kemudian hal itu memancing yang tidak bersetuju terhadap perpanjangan maupun perubahan menjadi 3 periode juga untuk turun ke lapangan, menurut saya jadi tidak sehat. Menurut saya ya, kenapa pada saat ini kita sedang mengalami pandemi? Kenapa sih kemudian kita tidak sama-sama serius urus minyak goreng, urus solar, urus batu bara yang sempat hampir langka juga kemarin. Kenapa sih tidak kita serius mengurus persoalan-persoalan rakyat yang lain? Kenapa sih kemudian ada energi besar yang harus dibuangkan bagi bangsa ini membicarakan sesuatu ide, wacana yang tidak didukung oleh kondisi objektif saat ini. Harus ada kondisi objektif yang sangat genting misalnya, untuk itu mungkin bisa kita lemparkan sebagai wacana. Di luar semuanya baik-baik saja. Bahwa kemudian ada minyak goreng yang hilang, ayo kita perbaiki. Bahwa kemudian ada solar yang juga berkurang di lapangan, ayo kita perbaiki. Dan menurut saya memperbaiki persoalan-persoalan itu lebih penting bagi rakyat dibandingkan berbicara tentang perpanjangan, merubah menjadi 3 periode dan sebagainya. Nah, nanti ada Bang Mukhtar Ngabalin. Harusnya menurut saya kalau kemudian Bang Mukhtar sering sekali mengatakan dirinya merepresentasikan istana misalnya, sampaikan ke istana, hentikan polemik ini. Presiden Jokowi harus tegas katakan sekali lagi bahwa saya tidak bersedia diperpanjang maupun dirubah konstitusi menjadi 3 periode. Itu dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat butuh itu. Pandemi sudah mengorbankan banyak hal buat bangsa ini. Energi kita tersedot habis. Kenapa kita tidak konsentrasi memperbaiki situasi ini? Nah, Bang Karni? Kalau menurut saya, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Kodari segala macam, saya juga tidak melihat alasan yang signifikan. Alasan yang cukup mendasar yang membuat kemudian kita harus kumpulkan rame-rame, yuk kita rubah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada apapun. Terus ini keinginan siapa? Siapa yang berkeinginan? Tujuannya apa? Ini kan jadi menurut saya jadi bahkan lucu ya.
Apakah ada bisnis-bisnis orang tertentu yang mungkin belum terselesaikan perjanjiannya, kontraknya dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden dengan harapan kalau presiden diperpanjang masa jabatannya, bisnisnya selesai, kontraknya berjalan baik, atau apa sih? Nggak ada. Kalau tidak ada jawaban yang tegas tentang kenapa, itu memberikan kesempatan bagi siapapun menafsirkannya kan. Seperti saya menafsirkan, jangan-jangan kepentingan bisnis di sini. Jangan-jangan kepentingan segelintir orang yang sudah merasa nyaman dalam pemerintahan Jokowi. Tapi apakah kemudian kepentingan segelintir orang itu memberikan ruang bagi perubahan konstitusi? Jangan dong. Apakah kepentingan segelintir orang itu kemudian harus merusak amanat reformasi yang sudah gagal di banyak hal? Jangan dong. Apakah kepentingan segelintir orang itu kemudian harus memaksakan seluruh bangsa ini bersama-sama memperbaharui kembali dalam amandemen konstitusinya? Jangan. Menurut saya kita sudah bersepakat 2 periode, ya sudah. Kalau orang katakan begini ya, siapa sih yang akan menghormati apa yang kamu ucapkan? Kalau kau yang mengucapkannya sendiri tidak menghormatinya. Siapa yang akan menghormati konstitusi kita kalau kita yang membuatnya pun tidak menghormatinya? Mungkin sementara begitu Bang Karni. Terima kasih. Jadi menurut Anda, apa ada penggalakan massa untuk supaya ini di amandemen konstitusi? Lah kan kita sudah melihat di daerah ini dukung perpanjangan, daerah ini dukung 3 periode. Begini Bang Karni, teman-teman generasi kami juga kok gerah yang lihat ini gitu. Kita punya sekian agenda perubahan, kita punya sekian banyak harapan, kita punya sekian banyak gagasan yang tidak terrealisasi dalam proses reformasi itu. Tapi ada beberapa yang sudah berjalan dengan baik. Yang menurut kami, menurut kawan-kawan kita juga, mau berapapun mahalnya kita jaga. Kalau kemudian kita buka ruang perpanjangan, lalu kemudian berikut hari, siapapun yang terpilih kemudian melakukan hal serupa bagaimana? Presiden ini kan bisa berulang. Kalau kemudian tanpa dasar yang jelas, kita rubah konstitusi menjadi 3 periode, lalu kemudian presiden berikutnya melakukan hal yang sama dan dia berulang, mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa negara ini? Ya, tapi kalau kita melihat bahwa dengan pernyataan Menko Maritim dan Invest kemarin, bahwa dia arahnya ya ingin diperpanjang masa jabatan tersebut. Seolah-olah indikasi ini bahwa istana merestui gagasan memperpanjang. Sampai tanggal 23 Desember tahun lalu, saya bicara dengan Presiden, nggak ada menyinggung itu. Kita bicara Pak Presiden bagaimana dengan Pilpres segala macam, dia sampaikan banyak hal dan tidak menyinggung sedikit pun tentang perpanjangan, apalagi 3 periode. Oke, kalau begitu ini keinginan siapa? Ini keinginan siapa? Dan maksudnya harus clear dong. Biar kita tahu yang berkeinginan duduk dong sama-sama di sini. Ayo kita perdebatkan. Apa sih yang menjadi dasar pertimbangannya untuk memperpanjang atau untuk membuat 3 periode? Apakah ada sesuatu yang memang sangat urgent? Yang memang kalau tidak dilakukan bangsa ini menjadi sesuatu yang buruk gitu? Ayo dong kita, jangan bilang kemudian soal big data. Jangan bilang soal pengusaha, jangan bilang soal petani, jangan dong. Itu loh. Survei terakhir mengatakan bahwa hampir 70% kalau tidak salah ya, menolak perpanjangan dan menolak menjadi 3 periode. Ya kalau begitu, Menko Maritim dan juga mungkin Saudara Ngabalin jalan sendiri dong. Ya, apakah mereka merepresentasikan istana, merepresentasikan presiden? Dalam hal ini saya tidak percaya. Kita juga akan berkomunikasi dengan presiden. Kita juga memahami bagaimana gestur presiden kalau dia berbicara dan sebagainya. Beberapa teman-teman yang berkomunikasi cukup intensif dengan presiden juga kita periksa. Enggak. Lalu keinginan siapa?
Jangan dong kemudian karena publik tidak bisa berakses langsung sama presiden lalu bertanya, Pak ini keinginan Bapak? Lalu semua orang bisa mengatakan, sehingga orang menafsirkan ini seolah-olah keinginan presiden. Dari mana ceritanya? Tapi ada spekulasi juga bahwa PDIP menolak ini call tinggi aja. Jadi kalau nanti dijanjikan menterinya ditambah sekian lagi dan kemudian ada apalah kompensasi lainnya lagi untuk PDIP juga akan setuju. Ada spekulasi gitulah. Ya sebagai spekulasi boleh saja orang menganggap begitu. Tapi saya paham tentang PD Perjuangan, saya mengerti tentang PD Perjuangan. Dalam politik kita bisa bernegosiasi tentang banyak hal. Tapi akan ada di sebuah titik yang kita anggap prinsip yang kita tidak bisa tawar-menawar. Yang kalau menurut istilah sekjen tadi, tidak mungkin kita jilat kembali ludah itu.